Shalom, Jemaat GPN Mahanaim Surabaya yang telah bergabung dalam ibadah online dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita semua, karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Meskipun mungkin ada jarak di antara kita, terbatas oleh ruang dan waktu, karena situasi dan keadaan saat ini. Namun percayalah, ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjamah dimanapun Anda berada. Dan sebentar lagi kita akan bersama memulai ibadah online. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang Ibu Bapak Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi kembali di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah kita, saya mengajak Ibu Bapak Saudara sekalian untuk saat teduh sejenak, agar kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya mengundang Ibu Bapak Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dengan segala penuh sukacita, kita semua akan datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka. Siapkan hati kita dengan segala kerendahan diri. Kita akan masuk ke ruang yang maha kudus. Kita akan menyembah Allah yang maha kuasa. Maka dengan segala hati yang tulus, kita datang ke hadirat Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus.
pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Ibu bapak saudara sekalian dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Matius yang ketiga ayatnya yang ke-12. Matius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk ibu bapak saudara sekalian. Matius 3 ayatnya yang ke-12. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian nats pembimbing kita pada hari ini. Kita akan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang mau mengampuni segala dosa kita di saat kita mau mengakuinya dengan segala kerendahan hati. Karena kasih Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus juga telah rela menderita menggantikan kita. Ada tertulis juga, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan segala kerendahan hati, mari kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Betul Tuhan, seperti pujian ini Bapa,
Terlalu besar Tuhan kasih yang Kau berikan kepada setiap kami. Terlalu besar pengorbanan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus yang Kau curahkan untuk setiap kami. Kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang penuh dengan dosa. Kami merendahkan segala hati kami, diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin mengaku segala dosa kami Bapa. Tiada satupun Tuhan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan Yesus anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan yang seringkali menduakan Engkau. Ampuni kami yang seringkali melupakan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami yang seringkali menyakiti hati sesama kami, hati pasangan kami, orang tua kami, dengan segala tindakan kami, tutur kata kami, maupun disengaja maupun tidak. Ampuni kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi di hadapan Engkau Bapa. Layakkanlah kami Bapa untuk kami layak dipanggil sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah kami kelegaan Bapa. Lepaskanlah kami dari segala belenggu dosa Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, agar Engkau isi dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah hadirat-Mu saja Bapa yang ada di dalam hati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengaku segala dosa kami. Amin. Allah telah menamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Untuk mengamini berita pengampunan kita pada pagi hari ini dengan segala penuh sukacita, saya mengundang ibu bapak saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Yesus abadi.
menyampaikan puji-pujian kita dalam Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 80 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur 80 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Ibu bapak saudara sekalian akan membacakan ayat yang genap, begitu pula seterusnya. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf Mazmur. Silakan. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ibu bapak saudara sekalian dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam penyembahan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita menikmati saat-saat indah berhadapan dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Dengan segala kerendahan diri kita siapkan hati kita. Kita menyembah Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Berhadapan denganmu.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kesempatan yang begitu indah Engkau berikan kepada kami semua Bapa. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih untuk setiap rasa yang boleh Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Rancangan-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Rancangan sukacita sejahtera yang kami rasakan Bapa. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini Bapa, ajar kami untuk duduk diam di bawah kaki salib-Mu, untuk kami siap dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarkanlah hadirat-Mu saja Tuhan Yesus yang dapat kami rasakan pribadi lepas pribadi. Biarkanlah lawatan kasih-Mu saja Tuhan Yesus yang dapat kami rasakan pribadi lepas pribadi. Jamah kami Tuhan, layakan kami Tuhan Yesus, untuk kami layak mendengarkan firman-Mu. Hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami mengharapkan hadirat-Mu Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu Bapa ku rasakan. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur kepadamu siang hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Tiba saatnya kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pendengaran kami, pikiran kami kepadamu, supaya ketika kami duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan, hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus, mari tolong kami pribadi lepas pribadi, terjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua ditolong Tuhan memahami isi hati-Mu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Kami sadar kami sangat terbatas Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong beri konsentrasi yang baik, sehingga kami mampu mendengarkan setiap firman-Mu, dan kami boleh lagi diberkati oleh Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mau serahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu.
Kita akan membaca firman Tuhan pada siang hari ini yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Kita membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Kita membaca secara bergantian. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat yang genap. Satu Petrus 1 ayat 13 sampai yang ke-19. Kalau sudah dapat, saya memulai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema dipanggil untuk hidup kudus. Minggu yang lalu temanya adalah dikuduskan bagi Tuhan. Sepanjang minggu ini akan berbicara tentang kekudusan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, dalam pergaulan kita pernah mendengar ada orang yang punya namanya itu bagus, tapi panggilannya beda dengan namanya. Pernah? Namanya keren, tapi panggilannya beda. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada yang lebih parah. Ada orang yang namanya itu diberi nama bagus, nama orang, tapi panggilannya nama binatang. Pernah dengar Bapak Ibu? Tapi orangnya nggak marah ya. Kenapa Bapak Ibu kok nggak marah? Sudah biasa. Tapi coba Bapak Ibu yang belum pernah dipanggil dengan nama itu, dan kita dipanggil, pasti marah ya Bapak Ibu ya. Hari ini berbicara tentang dipanggil untuk hidup kudus. Berarti sejak semula Tuhan menciptakan kita, itu tujuannya adalah supaya hidup kita kudus bagi Tuhan. Maka seharusnya kita itu marah dengan diri kita sendiri kalau kita melakukan hal-hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Yang nama aja kalau dipanggil nama yang lain marah. Alasan, loh papa mama saya tuh kasih nama bikin bubur abang, bubur hijau, bubur ini. Maka kalau diganti namanya harus bikin bubur lagi. Hanya sekedar nama marah. Tetapi kenapa orang yang biasa dipanggil pakai nama-nama yang aneh, tidak sesuai namanya, kok nggak marah? Ya karena mungkin kelakuannya seperti panggilannya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Itu bukan perkara yang gampang, itu susah. Karena kecenderungan kita melakukan yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Maka lewat firman Tuhan pada siang hari ini, ada nasihat yang diberikan oleh Rasul Petrus supaya kita mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kita semua dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka lewat 1 Petrus ini kita belajar ada 5 nasihat supaya kita mampu hidup kudus sesuai dengan panggilan Tuhan. Yang pertama jelas di ayat yang ke-13. Supaya kita mampu hidup kudus di hadapan Tuhan, kita harus selalu siap siaga di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus selalu waspada.
kita harus hati-hati menata kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur tiap-tiap hari, yang kita lakukan itu banyak yang menyenangkan hati kita atau banyak yang menyenangkan hati Tuhan? Banyak yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau justru yang berlawanan? Sering kali ketika kita mengendarai kendaraan saja, sudah hati-hati saja masih nyerempet orang. Apalagi kalau tidak hati-hati. Sering kali kita sudah jalan benar-benar kita hati-hati melihat, masih mungkin kita masuk lubang, bisa jadi masuk parit. Apalagi kalau jalannya tidak hati-hati. Maka firman Tuhan jelas katakan kita harus siap siaga, kita harus waspada, menjaga, menata kehidupan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 41 demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita selalu menginginkan yang baik, kita ingin melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi kenyataannya banyak hal justru yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa hari yang lalu saya ngambil tanah sisa-sisa pembakaran di pojokan depan gereja itu, karena istri saya lagi hobi tanam bunga. Ternyata tanah di Surabaya itu mahal Bapak Ibu. Untuk beli, untuk tanam bunga aja harus beli tanah itu. Saya bilang ini kalau untuk jaminan di bank juga bisa tanahnya. Kira-kira sekilo itu untuk jaminan pinjam uang di bank boleh nggak ya? Mahal. Maka saya ambil dan tanah sisa pembakaran itu campur dengan paku, beling, semua kotoran. Istri saya nggak mau kalau yang kasar-kasar keras, maka harus diayak juga. Ya saya lakukan, bukan karena saya takut istri loh, karena saya sayang istri. Takut dengan sayang beda ya Bapak Ibu ya. Saya lakukan. Anak saya yang paling kecil tuh, Pak bantu ya. Bapak Ibu tahu kalau anak kecil bantu kerjaan cepat selesai atau malah lama? Ya, itu enggak membantu, justru mengganggu. Saya bilang sana pergi, atau enggak beli bakso aja sama Prengki daripada ganggu. Maksudnya sih membantu Bapak Ibu, tetapi karena keterbatasannya dia, keinginan dia mau membantu itu justru mengganggu. Pekerjaan saya enggak selesai-selesai. Seringkali dalam praktek hidup kita itu seperti anak kecil. Keinginannya, kerinduannya adalah melakukan yang baik. Keinginannya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi justru kenyataan seringkali melakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Maka perlu bagi kita selalu hati-hati. Bapak Ibu kalau sering di jalan raya, Bapak Ibu mau hati-hati atau tidak, tidak ada jaminan Bapak Ibu itu tidak akan pernah mengalami kecelakaan. Kalau Bapak Ibu tidak nyerempet, ya Bapak Ibu yang diserempet. Apalagi kalau sembarangan di jalan raya, potensinya semakin besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebaik apapun kita, kalau tidak hati-hati, kalau tidak jaga-jaga, kalau tidak siap siaga di dalam Tuhan, tinggal tunggu waktunya, kita pasti melakukan dosa, pasti melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ingat kisah Adam dan Hawa, betapa mereka itu ditempatkan di tempat yang steril, yang baik. Tapi kenapa si ular tua itu bisa datang dan masuk ke tempat itu? Dan pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Jangan berpikir Bapak Ibu berkata, wah aku tinggal di lingkungan yang baik kok, orangnya baik-baik, orangnya takut Tuhan. Terus tempat itu steril, tidak ada dosa. Di mana saja ketika kita masih tinggal di dunia ini, kita perlu hati-hati. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah. Maka siaplah, hati-hatilah, waspadalah di dalam Tuhan, supaya kita mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat 14 sampai 15.
Nasihat Rasul Petrus supaya kita mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita taat kepada Allah dan tidak menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa ketaatan kepada Tuhan kita tidak akan mampu hidup kudus di hadapan. Bapak Ibu, kudus itu kriterianya ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh kita sendiri. Bapak Ibu kalau menilai diri sendiri, kira-kira Bapak Ibu orang baik apa orang jahat? Bapak Ibu suruh nilai diri sendiri, kira-kira kita ini orang baik atau orang jahat? Kira-kira yang cewek atau kaum ibu kalau ditanya, ibu-ibu itu termasuk golongan cantik atau tidak? Yang pria-pria ini kalau suruh menilai diri sendiri itu ganteng atau tidak? Menurut Bapak Ibu sendiri loh. Tapi kadangkala ada orang yang terlalu pede. Ini loh yang paling ganteng se-republik menurut saya sendiri. Kalau suruh menilai diri sendiri baik-baik semua. Tetapi ketika kita bercermin kepada Tuhan, apakah dalam hidup kita ini selalu taat kepada Tuhan atau justru kita menuruti keinginan daging kita? Daging itu enak Bapak Ibu, ya. Selalu dosa itu diidentikan dengan hal yang enak-enak. Tidak ada dosa itu yang rasanya pahit. Kalau pahit itu namanya obat atau jamu Bapak Ibu. Tapi dosa itu selalu mengenakkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang hobi membaca? Ada ya? Kalau baca novel setebal gini atau setebal gini, sehari selesai. Coba baca Alkitab. 1 ayat, pusing kepala. 2 ayat, lehernya patah. 3 ayat, sudah, Bapak terima kasih, tidur. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengandalkan diri kita sendiri untuk melakukan apa yang menurut Tuhan itu baik, kita tidak kuat. Kita sering gagal. Tetapi kalau kita belajar taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi kudus itu bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peraturan, disiplin kalau kita hidupi itu biasa ya. Tapi kalau orang yang melanggar sukanya itu membangkang, maka nggak senang dengan peraturan. Sekarang saya mau tanya, peraturan itu untuk apa sih Bapak Ibu? Ya, untuk membuat kita semakin tidak baik atau lebih baik. Orang yang tidak senang dengan peraturan itu maunya hidupnya baik menurut dia sendiri, bukan menurut orang lain. Coba kalau dalam hal berkendaraan itu tidak ada peraturan lalu lintas, tidak ada rambu-rambu, saya yakin bapak-bapak yang hobinya naik kendaraan jalannya tidak akan pernah lurus. Siksak, potong sana, potong sini, berhenti di tengah jalan, nggak apa-apa, nggak ada aturannya. Pasti kemacetan di Surabaya ini tambah merajalela. Dikasih peraturan, taat, lihat-lihat dulu kanan kiri, kalau nggak ada yang jaga lewat saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita tidak menuruti keinginan daging kita, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk hidup kudus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Ketika kita membaca firman Tuhan tentang Nuh, orang sejamannya Nuh itu tidak ada yang benar, semua berdosa. Tapi Nuh bisa ya menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Terus apa lagi? Yusuf itu berkali-kali dikasih kesempatan untuk berdosa, tetapi dia tidak mengambil kesempatan untuk berdosa. Saya kalau cerita dengan anak-anak muda apalagi yang lagi sing cerita, coba ya, saya itu lahir atau hidup di zamannya Yusuf, dan saya yang bisa menggantikan posisi Yusuf. Saya tanya, posisi yang mana?
Yaitu waktu ada tante-tante panggil-panggil itu. Kok hanya posisi itu yang mau digantikan? Yang lain enggak? Enggak ada kesempatan saja, sering kali mencari kesempatan untuk berdosa. Apalagi kalau dikasih kesempatan. Maka orang yang selalu melanggar tidak akan mampu hidup kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang enggak pernah berpuasa disuruh puasa itu gulung kuming Bapak Ibu. Bisa demam, bisa gemetaran, bisa keluar keringat sebesar jagung. Diperiksa ke rumah sakit enggak apa-apa. Enggak ada penyakitnya. Penyakitnya hanya belum makan. Tapi orang yang sudah biasa puasa, ya biasa saja. Orang yang biasa melakukan kehendak Tuhan, ketika dilarang untuk tidak boleh ini dan itu, bukan sesuatu yang luar biasa, biasa saja. Tapi orang yang tidak pernah taat kepada Tuhan, ketika tidak boleh ini dan itu, susah ya jadi orang Kristen. Apa-apa enggak boleh, itu sedikit enggak boleh, mau menikmati hidup aja enggak boleh. Ingat, kalau mau hidup kudus, kita harus taat kepada Tuhan dan jangan mengingini keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-14-15 itu jelas dikatakan bahwa kita harus hidup seperti anak-anak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam dan belajar taat dan taat dari peristiwa, dari hal-hal yang kecil, sehingga kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada ibu-ibu yang punya anak gadis, punya anak cewek. Melatih anak-anaknya itu cuci piring itu tunggu tamat SMA atau sejak dari kecil? Ibu-ibu loh yang punya anak. Nanti ajalah, kasihan, nanti tangannya lecet, gak halus lagi, tunggu tamat kuliah aja. Kalau diajarnya tunggu tamat SMA atau kuliah, saya yakin dia gak akan senang cuci piring. Tapi waktu kecil diajar cuci piring, pecah sih risikonya berapa kali, nggak apa-apa. Tapi ketika dia nanti merantau, sekolah, kuliah, bekerja jauh dari orang tua, harus cuci piring sendiri, nggak nangis dia, nggak lebay, nggak tulis status lelah hari ini cuci piring, padahal piring satu loh untuk dia sendiri, nggak akan seperti itu. Lebih parah lagi kalau anak Tuhan bikin status di Facebook atau tempat lain, lelah hari ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Ibu yang sering berdoa lewat Facebook, sudah dapat jawaban belum? Tuhan, aku ingin ini, ditulis tuh di Facebook. Nanti suatu saat Facebook jawab, tunggu ya, JNE lagi macet. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, latihlah dari sejak awal untuk taat. Maka ketika kita dilarang untuk tidak mengingini keinginan daging, itu biasa, itu tidak akan berdampak apa-apa dalam hidup kita. Contoh Bapak Ibu, kami sekeluarga itu bukan termasuk golongan karnivora, bukan pemakan daging. Kalau saya dilarang tidak makan daging, repot enggak saya? Enggak lah, biasa saja. Memang keseharian saya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang makannya itu harus ada daging, tanpa daging nggak bisa makan, tiba-tiba dilarang karena sudah sakit, jangan makan daging lagi, seakan-akan dunia runtuh hari itu. Bapak Ibu yang sudah biasa taat kepada Tuhan, ketika firman Tuhan kata, loh kamu nggak boleh ini, santai aja, biasa, maka kita akan mampu hidup kudus. Maka kalau ketika kita melakukan kehendak Tuhan merasa berat, merasa itu menyiksa kita, berarti kita belum terlatih untuk taat kepada Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, nasihat Rasul Petrus supaya kita mampu hidup kudus. Ayat ke-16, berpeganglah kepada firman Tuhan. Kata yang dipakai di situ ada tertulis, itu menunjukkan kepada firman Allah. Petrus mengatakan sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita tidak akan mampu hidup kudus kalau kita itu tidak senang mendengar firman Tuhan. Kita tidak akan mampu hidup kudus kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Lewat firman Tuhanlah kita dikuatkan. Lewat firman Tuhanlah kita mampu menghadapi setiap godaan yang ada. Bapak Ibu, kalau hanya berkata ada tertulis, setan iblis aja menggodain kita bisa pakai kata tertulis. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, baik firman Tuhan ya. Adam dan Hawa dicobai pakai firman Tuhan. Lah kalau Bapak Ibu tidak pernah baca firman Tuhan, lebih mudah dikadalin oleh si iblis. Oh ada firman Tuhan gini, mosok sih, iya kamu lakukan, ternyata justru melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kalau mau hidup kudus kita nggak bisa lepas membaca, merenungkan firman Tuhan. Itulah makanan rohani kita. Itulah yang akan menguatkan kita, mengenyangkan kita. Bapak Ibu bisa bekerja, tapi kalau belum makan, belum sarapan, saya yakin hasil kerjanya beda kalau kita sudah makan. Betul ya? Maka cara yang paling baik menyelesaikan masalah apapun itu, yang paling mudah itu di meja makan. Ya. Kalau lagi selek dengan temannya, lagi diem-dieman, diajak ketemuan di gereja, tambah jauh dia pergi. Tapi diajak, ayo makan. Aras-arasan sih, tapi datang juga. Segala sesuatu bisa dikerjakan ketika kita kenyang. Maka ketika kita secara rohani sudah kenyang dengan makanan rohani, kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, ada datang cobaan dari iblis. Kamu begini, kita ingat firman Tuhan, oh enggak boleh, oh enggak bisa, gampang. Bapak Ibu, ketika kita ragu-ragu, pasti kita susah untuk memutuskan sesuatu, ini baik atau tidak. Saya mau tanya Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu yang salah? Pernah? Kok tahu itu salah? Dari mana tahunya? Kita melakukan apa, tiba-tiba salah. Kok tahu? Itu salah. Apa nunggu Pak RT kasih tahu, salah itu? Enggak kan? Kita tahu salah karena kita tahu yang benar. Untuk tahu yang benar bukan kata orang. Untuk tahu apa yang baik bukan kata etika. Tapi apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan adalah ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka ini itu benar atau tidak, kita tahu itu dari firman Tuhan. Kalau menurut kita semuanya itu boleh, semuanya baik, padahal belum tentu itu baik menurut kita. Anak-anak kos atau anak-anak yang seneng, pasti seneng makan mie instan. Kenapa ya? Kalau beli mie instan, ini loh makanan anak kos. Padahal nggak selalu ya. Anak kos yang gedongan makanannya enggak mie instan kok, yang lain. Kita aja yang kelasnya memang kelas Nusantara, tapi makanannya selera Nusantara. Makan mie itu baik enggak Bapak Ibu? Ya. Makan mie instan terus menerus baik? Baik sih, praktis, ekonomis. Tapi kalau terus-terusan itu tidak mendatangkan kesehatan untuk kita. Tapi kalau Bapak Ibu makan bunga pepaya baik enggak? Makan sayur pare baik? Makan daun pepaya baik? Minum air brotowali baik? Itu pahit semua Bapak Ibu. Saya enggak mau. Sesekali boleh. Makan daging kambing boleh? Makan daging yang lain boleh? Hati-hati Bapak Ibu, kedagingan nanti ya. Oleh sebab itu kita tahu ini baik dan tidak kalau kita membaca firman Tuhan. Maka banyak orang ketika dalam keraguan-raguan selalu tanya, Pak Pendeta sebenarnya ini boleh atau tidak? Padahal di firman Tuhan juga sudah jelas-jelas tertulis loh. Masih ada yang tanya, Pak kalau saya pacaran dengan itu boleh enggak? Saya tanya, menurutmu boleh enggak? Boleh. Ya itu menurutmu. Menurut Tuhan ya enggak tahu, makanya tanya. Padahal di firman Tuhan
sudah sering dibaca. Apalagi kalau nggak pernah baca, bacanya nunggu hari Minggu. Bacanya cuma di proyektor saja karena Alkitabnya nggak bawa. Itu pasti lupa dan tidak akan pernah dilakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, cintailah firman Tuhan dengan membaca dan merenungkannya. Bukan sok-sok rohani, tetapi itu yang akan menguatkan, memampukan kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit, dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan kita harus berdosa. Tapi ketika kita tahu firman Tuhan, kita tidak akan melakukan dosa itu, walaupun situasi mengizinkan, walaupun semua orang mendukung untuk melakukannya. Tapi ingat firman Tuhan, maka kita tidak akan melakukannya. Yang keempat, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk hidup kudus, dan kita akan mampu hidup kudus. Nasihat Rasul Petrus yang keempat ayat yang ke-17, kita harus menyadari akan adanya penghakiman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup kudus? Karena pada akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita memasukkan anak kita di sekolah sesuai dengan kesenangan kita, hobi kita, atau selera kita, maka ketika Bapak Ibu sudah tanda tangan, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus setuju dengan peraturan yang ada di sekolah itu. Betul ya? Nanti kalau anaknya dapat disiplin, dapat hukuman, kita nggak bisa protes. Pak, di sekolah lain loh nggak begini. Ada orang tua yang berlaku begitu? Bikin sekolah sendiri aja kalau begitu, nggak usah sekolahkan tempat lain. Sekarang aja baru berapa bulan jadi guru sudah pada pusing semua orang tua ya. Tapi begitu anaknya dihukum, dapat teguran dari sekolah, protes. Pak, jadi guru tuh jangan begitu, anak ini kan begini-begini. Ingat, ketika kita memasukkan anak kita ke sekolah itu, mau tidak mau, kita sudah setuju dengan aturan yang ada. Maka Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di akhir semester, dalam sistem penilaian, semua tingkah laku, perbuatan, bahkan pengetahuan anak-anak dipertanggungjawabkan dalam bentuk nilai, yaitu rapot yang diterima oleh, dan biasanya itu orang tua yang suruh ngambil. Saya berapa kali suruh ngambil, istri saya takut kalau ngambil rapot di sekolah, jadi saya. Ada temannya anak saya itu rapotnya kosong Bapak Ibu. Saya pikir wah gurunya waktu ngisi tintanya habis, jadi nggak sempat, nilainya kosong. Tapi kok hampir setiap saya ngambil rapot nilainya anak itu kosong terus. Saya tanya ngapa Bu? Oh semua tugas tidak ada yang dikerjakan ya Pak. Waduh, saya kan hanya suruh mindahin nilai itu Pak dari kertas satu ke kertas yang ini. Oh begitu. Anak yang harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan sekolahnya di akhir semester dalam bentuk nilai. Kalau nggak dinilai, apa jadinya anak-anak di sekolah Bapak? Saya tahu di sekolah anak saya itu ada yang jalan itu nggak mau jalannya di lantai, jalannya di atas meja belajar, keluar langsung di pagar. Waduh hebat banget, mungkin saya pikir, oh sepatunya mungkin mahal, nggak boleh kena kotor. Itu ada aturan, itu ada pertanggungjawaban saja kelakuannya seperti itu. Apalagi kalau bebas, nggak ada pertanggungjawaban. Bapak Ibu saya bayangkan selama kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak menyadari adanya penghakiman, kalau kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu dari hidup kita ini dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, pasti saya yakin Bapak Ibu jauh lebih sembrono daripada hari ini. Bapak Ibu lebih parah daripada hari ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Atau kita Pak sebenarnya kalau tidak ada aturan saya pasti akan lebih baik. Ada yang bisa bicara gitu? Ada peraturan saja malah nggak benar, apalagi nggak ada peraturan. Maka kita harus hidup kudus, karena kita harus sadar bahwa segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak menyadari akan hari itu, maka hari-hari yang kita lalui itu akan kita lalui dengan semaunya kita sendiri, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kembali lagi bicara penilaian. Bapak Ibu pasti pernah mengalami ketika Bapak Ibu sudah rajin belajar, ketika ujian dapat nilai ternyata nilainya itu jauh dari harapan kita.
Kecewa nggak Bapak Ibu? Aduh, aku sudah belajar sungguh-sungguh, kok nilaiku begini? Padahal betul loh, sesuai yang betul segitu. Dengan nilai yang sesuai aja seringkali kita kecewa. Kita maunya lebih tinggi ya. Nah, akhirnya gurunya pusing lah, daripada dipilih, ya udah kamu kasih nilai sendiri. Kira-kira Bapak Ibu kasih nilai berapa? Saya punya kalau suruh nilai sendiri saya malah pusing Bapak. Kayak pernah kuliah, mata kuliahnya itu pusing, mata kuliahnya filsafat, yang ngajar profesor, dosennya galak minta ampun, asalnya dari Ambon sana, nggak boleh bergerak, kuliah itu kayak orang disetrap. Selesai ujian nilainya kasih nilai masing-masing menurut kepercayaan masing-masing dan beserta alasannya kenapa kasih nilai. Oh, yang lain tuh anak-anak yang kasih nilai A, alasannya saya sudah doakan Bapak supaya sehat selamat kalau pulang. Berarti kalau nggak dikasih nilai A, dia doakan nggak selamat tuh dosennya pulang. Saya bingung, kira-kira yang cocok apa ya dengan diri saya? Kasih A kok kepedean pinter amat? Enggak. Kasih C kok bodoh banget, malu juga. Kasih sedang-sedang tapi pengennya tinggi. Saya kasih nilai, kasih A juga karena lihat Tuhan, nilai berapa? A, 1, A, kompak yo A semua. Itu yang laki-laki A semua, enggak tahu yang perempuan nilainya apa. Alasannya itu yang beda, Pak. Didoakan, ada doa karena Bapak baik, karena Bapak lemah lembut, dan begitu dibaca sama dosennya. Karena Bapak lemah, ini penipu ini, calon penjilat, kasih nilai C malah ganti. Ngapain tadi suruh nilai sendiri kalau pada akhirnya dinilai juga? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak menyadari akan ada penilaian akhir, ada penghakiman akhir, pasti kita tidak sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kita semau-maunya, maka kita lakukan apa yang menyenangkan hati kita, bukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Maka ingat, kita harus sadar akan ada penghakiman. Dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan, baik perkataan, pikiran kita, tingkah laku kita, atau apa saja, bahkan pekerjaan kita pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka hiduplah kudus, karena semuanya nanti akan terang benderang di hadapan tahta Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, nasihat Rasul Petrus supaya kita hidup kudus, ayat 18 sampai 19, bahwa kita harus hidup kudus karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang pernah belanja ke pasar, misalnya beli kacang tanah, itu biasanya sampai di rumah langsung direbus atau diapain? Apa harus dicuci dulu? Dibersihkan dulu tanahnya, atau kan yang dimakan kan dalamnya bukan kulitnya, yang kena tanah kan kulitnya. Logis loh itu alasannya. Bapak Ibu yang beli telur ayam, biasanya itu ada hadiah dari ayamnya, tanda cintanya, titik-titik entah besar di kulit ayam itu. Kalau Bapak Ibu memasak, baik direbus maupun digoreng, dibersihkan gak sih kulitnya itu? Atau kenang-kenangannya dari ayamnya gak apa-apa lah, kan yang dimakan isinya. Kalau Bapak Ibu lakukan itu, Bapak Ibu kategorinya jorok. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kita beli, yang mau untuk kita sendiri itu dibersihkan. Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Tuhan sudah menebus kita supaya kita itu hidup kudus sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan. Tuhan Yesus itu gak jorok loh Bapak Ibu ya, gak seperti kita. Tuhan pasti menyucikan dan menguduskan kita. Maka kita harus hidup kudus karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu, kata ditebus ini istilah di dalam budak belian. Seorang budak itu harus bekerja kepada tuannya siang dan malam. Kalau dia budak belian itu terserah tuannya, mau dikasih makan boleh, enggak juga terserah, enggak digaji juga enggak apa-apa. Dalam budaya Israel masa 7 tahun dia harus bekerja siang dan malam. Nanti 7 tahun kalau tidak ada yang menebus, dia dibebaskan. Karena itu tahun Yobel ya, tahun pembebasan.
Tapi kalau belum masa 7 tahun itu ada yang menebus dengan membayar senilai yang diharapkan yang punya, maka budak ini harus bekerja kepada Tuhan yang baru. Dia harus menyenangkan Tuhan yang baru. Dia nggak boleh ingat-ingat kebaikan majikan yang lama. Dan dia bekerja untuk majikan yang baru. Mau digaji atau tidak ada urusan. Maka kata ditebus, kita ini dulu adalah budak dosa. Kita diperbudak oleh dosa-dosa kita, tetapi Tuhan mengasihi kita sehingga dia menebus kita dengan darah yang mahal. Tujuannya supaya kita bekerja untuk Tuhan. Supaya kita hidup untuk siapa? Untuk Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, anak saya yang pertama itu sekolah di sekolah negeri ya, waktu SD. Maka ketika harus pindah ke Surabaya, maka pindah di Barunawati. Dicek akreditasinya semua, susah juga mau masuk, tapi akhirnya bisa masuk. Dan saya tanya, Grace gimana belajarnya? Gak enak di sini Pak, enak di Lampung. PR-nya gak banyak-banyak, di sini PR-nya banyak. Ya udah Grace pindah lagi aja di Lampung. Nggak mau. Dan waktu dia sekolah di Barunawati, Bapak Ibu tahu, seragam yang boleh dipakai adalah seragam yang dikasih dari Barunawati. Dia nggak boleh membanggakan seragamnya dari Lampung, walaupun seragam masih baru. Dia nggak boleh ketika ditegur, Grace jangan banyak ngobrol, jangan main-main. Grace nggak bisa jawab, "Alah di sekolahku dulu boleh kok Bu." Nggak bisa. Bapak Ibu, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, anak saya itu pindah, bukan dibayar, pindah aja, enggak boleh melakukan kehendaknya atau kegiatannya yang lama, harus ikut nilai dan aturan sekolah yang baru. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini. Kita harus ikut nilai apa yang Tuhan mau, kita harus ikut apa yang Tuhan kehendaki. Jangan bilang, Tuhan sebelum kenal Engkau aku bebas. Ada lagi yang lebih parah, ngomong sama saya, dia panggil, "Om, waktu aku belum sungguh-sungguh kepada Tuhan banyak cewek loh yang seneng sama saya. Sekarang ketika aku seneng sungguh-sungguh pada Tuhan, nggak ada cewek yang mau dengan saya. Saya tembak cewek ditolak terus." Dalam pemikiran itu, orang berpikir ternyata lebih baik dulu daripada sekarang. Sering begitu ya. Dulu waktu aku belum sungguh pada Tuhan, kerja itu banyak proyek, banyak duitnya, bisa sikut kanan kiri, tendang depan belakang. Sekarang ketika sungguh-sungguh mau nyikut, nggak ada yang disikut, mau nendang nggak ada yang ditendang. Bapak Ibu, kita harus memakai nilai yang baru karena kita sudah ditebus. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, kalau kita ini adalah hamba Tuhan, budaknya Tuhan, karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darah Tuhan sendiri. Maka mau tidak mau, Bapak Ibu harus mengabdi kepada Tuhan dengan pola aturan yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, contoh kalau saya ini punya pembantu, maka kalau saya mengatur pembantu yang bekerja di rumah saya kan terserah saya. Saya bilang kalau ngepel nggak boleh asal sorong pel, depan belakang, harus dari kanan ke kiri terus. Kira-kira boleh nggak begitu Bapak Ibu? Boleh aja, itu selera saya. Tapi pembantu saya itu ngeyel, dia ngepelnya nggak dari kanan ke kiri, dia dari depan ke belakang. Saya pasti nggak senang, nggak, walaupun hasilnya nggak jauh beda. Tapi masalah selera itu senang atau tidak. Bapak Ibu, seringkali ketika kita menjalani hidup kita, itu menurut selera kita. Tuhan, aku nggak berdosa kok, aku nggak melakukan itu. Tapi caranya Tuhan tidak senang. Kita belum mengerti bahwa kita sudah ditebus. Kalau Bapak Ibu masih hidup dalam dosa, berarti Bapak Ibu menghina pengorbanan Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu masih tidak mau hidup kudus di hadapan Tuhan, maka kita menyia-nyiakan darah Yesus yang ditumpahkan. Itu darah yang mahal. Saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu atau ibu-ibu lah yang ada, punya nggak kalung itu yang mahal nilainya, dari mutiara gitu aja? Seandainya punyalah begitu ya. Contoh siapa yang punya
kalung mutiara. Siapa yang mau jadi relawan? Angkat tangan. Oh, Bu Dewi aja lah yang saya lihat di situ. Bu Dewi punya kalung mutiara gitu ya. Mahal, apalagi mutiaranya dari Kalimantan. Itu yang termahal. Terus anaknya soalnya punya juga kalung sih, mutiara dari plastik. Yang beli dari hadiah dari beli ciki. Saya tanya, itu nyimpennya caranya berbeda atau tidak, Bapak? Mutiara yang dari plastik sama mutiara yang asli pasti berbeda ya. Boleh nggak kalau yang plastik itu dipinjam yang lain? Boleh, kasih aja. Tapi coba yang mutiara asli. Aku mau kondangan, pinjam dulu Bu Dewi. Pinjam, beli dong. Kalau nggak sewa deh, nggak apa-apa. Pasti disimpannya di tempat yang bagus, dijaga, diperlakukan dengan baik. Kenapa? Karena itu barang mahal. Kalau rusak nggak bisa beli lagi, karena saking mahalnya. Bapak Ibu, kita dianggap berharga oleh Tuhan karena dibayar, ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan sudah perlakukan kita dengan yang khusus, yang terbaik. Maka hendaklah kita juga menjadi perhiasan yang mahal di hadapan Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita bukan yang murahan, yang asal taruh saja, enggak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hiduplah kudus, karena Bapak Ibu sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Maka pakailah hidupmu untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari secara pribadi, lepas pribadi kita berdoa kepada Tuhan, mengakui jikalau kita seringkali gagal hidup kudus di hadapan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan sehingga kita ditolong, dimampukan oleh Tuhan untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kami hari ini. Dan saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, Kau menopang, memberkati hidup mereka. Pimpin sertai dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Dalam pekerjaan Tuhan memberkati, dalam keluarga Tuhan memberkati, bahkan di dalam rumah tangga mereka Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu memberkati. Ketika mereka dihadapkan dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan juga selalu menyertai. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup mereka. Yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, kami mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan ulurkan tangan yang penuh kuasa. Jamah setiap anggota tubuhnya yang sakit, Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu sehingga mereka mengalami pemulihan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk waktu-waktu yang sudah kami lalui, Tuhan terus memimpin kehidupan jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, kiranya Tuhan berkati ketika mereka masih sekolah secara mandiri dari rumah. Tuhan tolong hikmat-Mu senantiasa Engkau berikan sehingga mereka boleh belajar sungguh-sungguh secara mandiri Tuhan. Kami juga terus menyerahkan mereka yang masih di dalam masa pembentukan, mempersiapkan diri untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-Mu Sondang Palu, kami menyerahkan untuk anak-Mu Petris yang saat ini sedang mengikuti pembentukan di I3. Tuhan kuatkan, teguhkan panggilan mereka. Tuhan tolong berkati sehingga mereka juga boleh menyelesaikan studi dengan baik dan pada akhirnya siap menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani Tuhan di mana saja Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk beberapa anggota jemaat-Mu yang saat ini sedang berulang tahun dalam minggu ini. Kerinduan kami Engkau memberkati anak-Mu Willy Mabilaka. Kami menyerahkan anak-Mu Yohanes Kalvin Palu. Kami menyerahkan anak Salomita Wibawa. Kami menyerahkan Ibu Agustina Moromon. Biarlah di hari jadinya kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Berkati juga untuk keluarga Bapak Yohan Kile yang berulang tahun pernikahan. Kiranya dalam keluarga ini kasih setia Tuhan, sukacita Tuhan senantiasa memimpin dalam kehidupan rumah tangga mereka. Diberkati dalam usaha pekerjaan, diberkati dalam setiap permohonan mereka tiap-tiap hari Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk seluruh kegiatan pelayanan kami Tuhan. Mari Kau pimpin, Kau berkati pelayanan kami ini, biarlah terus berjalan di dalam berkat dan anugerah-Mu dan kerinduan kami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang belum bisa mengikuti kegiatan ibadah secara tatap muka. Biarlah mereka juga tetap mengikuti ibadah secara online.
Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan mampu menjamah memberkati seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang belum bisa hadir ibadah ini. Terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami kepadamu siang hari ini, yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dan umat percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Setiap pribadi bisa datang kepada Tuhan, berdoa, mengakui segala dosa pelanggarannya, supaya dosa itu tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan. Untuk mempersiapkan perjamuan ini, mari kita memuji Tuhan di muka Tuhan Yesus. Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalannya. Ia yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Ia telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendaknya maka semuanya itu ada dan diciptakan. Oleh karena itu, biarlah kita membesarkan namanya sambil berseru siang dan malam, dengan tidak henti-hentinya bersama seluruh umat Kristen, bersama sekalian malaikat dan tentara surgawi. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Bahwa kekuasaan dan kemuliaannya memperlakukan segala keadaan kita, berada dalam kemenangan dan sejahtera Kristus. Maka dengan penuh harap dan sukacita kita turut mengambil bagian dalam tanda perbuatan keselamatan bagi segenap manusia dan dunia. Marilah kita sekalian mendengarkan secara seksama penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 11
ayat 23 sampai ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Penjelasan tentang yang berhak mengikuti perjamuan kudus. Yang diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus ialah: 1. Telah menerima peneguhan sidi atau baptis dewasa. 2. Suami istri yang pernikahannya telah diberkati di gereja. 3. Tidak hidup dalam penyembahan berhala. 4. Tidak sedang menjalani disiplin gereja. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti perjamuan kudus pada ibadah pagi tadi, maka tidak perlu lagi mengikuti pada siang hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita supaya kita dipelihara roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu siang hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh dilayakkan Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau. Kerinduan kami Tuhan, Kau tolong berkati supaya lewat perjamuan kudus ini kami diberkati oleh Tuhan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan, kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan. Bila kami sakit, biarlah lewat perjamuan ini kami boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang mengalami putus asa, kami boleh memiliki pengharapan yang baru. Biarlah ketika kami menikmati perjamuan kudus ini, kami boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan. Kami akan mengingat kembali apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami, sehingga kami akan mampu hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan seluruh waktu ini, biarlah Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pelayan meja boleh datang ke depan. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus dosa kita. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Kata Tuhan Yesus, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan bagikanlah.
Sambil roti dan anggur diedarkan, kita memuji Tuhan. Di Golgota darah Kristus tumpah. Kita memegang roti di tangan kanan. Marilah kita mengingat tubuh Kristus yang telah disalibkan agar kita ditebus dari kuasa dosa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal disalib demi dosa-dosa kami. Kami makan roti ini mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau telah hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus, makanlah. Kita mengangkat anggur di tangan kanan. Marilah kita mengingat darah yang dicurahkan untuk menyucikan segala dosa kita. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya demi dosa kami. Kami minum anggur ini mengingat akan deritanya, agar kami mendapat hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Yesus, minumlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Allah Bapa kami telah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Kami mengucap syukur atas kemenangannya yang meluputkan kami dari cengkraman dosa dan kerajaan maut. Tetapkanlah percaya kami supaya kami menjalankan kehidupan baru dengan penuh sukacita serta memuji nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dengarkanlah doa kami dari semua anak-anak-Mu di segala waktu dan tempat yang mengharap kedatangan Tuhan Yesus dengan kuasa dan kemuliaan Raja alam semesta. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
kita akan berikan persembahan. Persembahan yang pertama ini adalah persembahan ucapan syukur untuk perjamuan kudus. Untuk itu mari kita memberi dengan penuh sukacita sebagaimana firman Tuhan di dalam Korintus 2:9-6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan dengan kita memuji Tuhan. Yesus curahkan darahnya dengan kelimpahan. Persembahan kedua, mari kita memberikan segala persembahan kita dengan segala kerelaan hati. Baiklah, kita memujikan pujian Dosa Dapat Dihapus. Mari kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih jika di siang hari ini kami bisa kembali melaksanakan ibadah perjamuan kami. Kami mengucap syukur atas waktu yang sudah Kau berikan dan atas segala sesuatu yang Kau karuniakan pada kami mengucap syukur. Kami juga sudah memberikan persembahan kami, biarlah Engkau kuduskan dan memakaikannya untuk pelayanan di rumah-Mu ini ya Tuhan. Biarlah apa yang diberikan oleh para jemaat-Mu, Engkau berkati mereka satu persatu, Engkau tilik mereka dalam setiap perkara dan kesusahan yang dihadapi, dan kiranya urapan-Mu dan kasih karunia-Mu tidak pernah lepas di atas jemaat-Mu semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Warta jemaat pada Minggu tanggal 16 Agustus siang hari ini sebagai berikut. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian yang berkenan datang beribadah di siang hari ini. Dan warta yang pertama adalah ibadah tanggal 23 Agustus minggu depan tetap dilaksanakan seperti biasa sesuai dengan aturan yang ada, dan semuanya berjalan dengan pelayanan dan petugas minggu juga sudah ditentukan. Dan warta yang kedua, pelajaran katekisasi untuk tahun 2020 akan dimulai pada awal bulan September. Bagi Bapak Ibu jemaat GPIN Manam yang anaknya belum mengikuti katekisasi untuk penungguan CD baru, dapat mengambil formulir di kantor gereja. Dan warta yang ketiga, kami segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih kepada dan mengucapkan ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dan jemaat juga yang berulang tahun pernikahan di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan terus memelihara Bapak Ibu sekalian. Demikian warta jemaat minggu hari ini, dan terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada siang hari ini telah usai. Sebelum pulang, mari kita menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tri Aryadi. Saya mengundang Ibu Bapak Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bawa dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini.
Pulanglah dalam kehidupanmu hari lepas hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.